Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Pak Riyadi dan rekan-rekan sekalian. Jadi di video ini saya akan eh, membongkar sebuah laptop punya saya sendiri untuk memenuhi UTS. Nah, jadi ini adalah laptop saya sendiri. Yang dibutuhkan untuk membongkar laptop ini adalah yang pertama sudah pasti obeng. Saya menggunakan obeng plus ya. Lalu selanjutnya ada wadah untuk menaruh baut-baut yang nanti akan dilepas. Oke, langsung saja saya balik laptop ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa titik baut ya, seperti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kurang lebih ini ada sekitar 15 titik baut. Langsung saja mau saya lepasin satu persatu. Ya, satu baut sudah terlepas. Langsung taruh di wadahnya. Lalu kita akan melepas baut-baut yang lainnya. Nah, sebelum kita lepas si cover bawahnya ini, pastikan tidak ada baut yang tersisa. Dan sebenarnya untuk membuka cover bawah laptop ini membutuhkan sesuatu yang tipis seperti kartu ataupun benda-benda yang buat buka HP itu. Tapi karena laptop saya ini sudah sering dibongkar, jadi cukup memerlukan jari plus kuku saja. Langsung saja saya akan bongkar laptop ini. Nah, untuk di kasus beberapa laptop seperti laptop saya ini, si tab cover ini ada speakernya, jadi sebelum dibongkar pasti ada kabel seperti ini. Nih kabel di sini. Nah, saya akan mencopotnya terlebih dahulu. Nah, laptop sudah terbuka cover bawahnya. Nah, berikut adalah penampakan ketika laptopnya sudah dibongkar. Nah, untuk step pertama kali yang harus dilakukan adalah mencabut baterai, karena uh, tubuh manusia itu mengandung listrik. Jika baterainya masih tersambung ke komponen semuanya, maka akan ada kemungkinan
terjadinya short atau korslet. Jadi ini adalah soket baterainya ya. Langsung saja saya akan cabut. Nah, di sini baterainya sudah saya cabut dan saya bebas ya, sudah mau megang komponen yang mana saja. Nah, komponen yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware pembangun komputer. Perangkat keras yang dimaksud adalah CPU, RAM, hard drive, dan video card. Nah, bisa dilihat di sini yang hijau besar ini adalah motherboard ya. Jadi si motherboard ini yang nyatuin semua komponen si laptop ini. Oke, langsung saja ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Nah, pada laptop ini prosesornya terletak di sini ya. Dia tertutup oleh heatsink. Nah, untuk prosesor ini saya akan membuka heatsinknya terlebih dahulu dengan membuka baut di sini, sini, dan sini. Nah, setelah melepas semua bautnya, saya akan mencopot heatsinknya. Nah, berikut adalah si prosesor dari laptop ini. Prosesornya terletak di sini ya. Di sini, dia tertutup oleh pasta. Nah, oke, langsung saja lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya adalah RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Nah, di laptop ini RAM-nya memiliki konfigurasi dual channel ya. Sini ada RAM 1, ada RAM 2. Nah, untuk mencabut RAM-nya cukup mudah, itu tinggal dibuka saja soket yang ini, maka RAM akan terbuka sendiri. Lompat tadi RAM-nya. Begitupun juga dengan slot yang satunya, pelan-pelan. Nah, RAM akan copot. Untuk memasangnya kembali sama seperti itu ya, saat mencopot ini, lalu ditekan, dan RAM akan kencang dengan sendirinya. Begitupun juga dengan yang tadi, tinggal masukin ke soketnya, pastikan sudah kencang, tekan, dan RAM sudah terpasang kembali. Langsung saja ke komponen yang selanjutnya. Nah, karena
laptop ini hanya menggunakan SSD, saya akan mendefinisikan SSD saja. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD adalah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatile memory sebagai media penyimpanannya dan tidak menggunakan piringan magnet seperti hard disk konvensional. Berbeda dengan volatile memory pada RAM, data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun tidak menggunakan daya listrik. Nah, untuk SSD-nya ada di sini. Untuk mencabut SSD-nya sini cukup mudah. Itu tinggal ditarik saja. Nah, maka SSD sudah tercabut. Untuk memasangnya juga sama kayak tadi, tinggal di slide saja. Lalu tekan, dan SSD sudah terpasang kembali. Langsung ke komponen selanjutnya. Nah, komponen selanjutnya adalah Node Bridge. Node Bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan grafik controller atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Dengan demikian, Node Bridge bertugas mengendalikan menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP atau PCI Express dan South Bridge. Bahkan pada sebagian chipset di dalam Node Bridge juga berisi Integrated Video Controller atau pengendali video terintegrasi. Oke, untuk Node Bridge pada laptop ini ada di sini, dia di dekat baterai, ya di sini. Saya akan tunjukkan. Letaknya itu ada di sini dia, di sini. Ini adalah Node Bridge dari laptop ini ya. Oke, langsung saja ke komponen selanjutnya. Selanjutnya adalah South Bridge. South Bridge adalah IC pada motherboard yang bertanggung jawab untuk mengontrol hard drive, I/O controller, dan perangkat keras terintegrasi. Perangkat keras terintegrasi dapat menyertakan kartu suara dan kartu video. Jika pada motherboard, USB, PCI, ISA, IDE, BIOS, dan internet. Nah, untuk South Bridge pada laptop ini ada di bagian sini. Ini adalah South Bridge dari laptop ini. Terletak di sini. Di sebelahnya RAM. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah BIOS. BIOS atau singkatan dari Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. Nah, untuk BIOS pada laptop ini terletak di sini ya. Di sini. Ya, ini yang hitam ini. Ini adalah BIOS di laptop ini. Next. Yang selanjutnya ada CMOS. CMOS atau singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor atau Semiconductor Oksida Logam Complementer merupakan sebuah chip pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS dan memberikan daya saat komputer tidak menyala. Teknologi CMOS ini dipatenkan oleh Frank Wanlas pada tahun 1967. Biasanya, CMOS diberikan daya oleh baterai sel CR2032 yang disebut sebagai baterai CMOS. CMOS sendiri adalah hasil dari pengembangan MOS. CMOS digunakan di RAM statis, pengontrol mikroprosesor, dan sirkuit digital lainnya. Bukan hanya di sirkuit digital saja, CMOS juga digunakan pada sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan transceiver yang sangat terintegrasi berbagai jenis komunikasi.
Nah, CMOS ini biasanya berbentuk seperti baterai jam. Ini adalah CMOS dari laptop ini. Ya, bentuknya seperti baterai jam, tapi dia lebih besar. Next ada power supply. Power supply atau catu daya adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi, power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda, seperti matahari, energi mekanik, kimia, hingga listrik. Pada perangkat komputer dan elektronik lainnya, power supply merupakan komponen penting. Apabila tidak ada power supply, perangkat yang digunakan tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Untuk mengakses power supply ini, kita bisa melihat kabel yang digunakan untuk mentransfer energi ke perangkat tersebut. Nah, karena ini laptop, disebutnya adalah power brick karena bentuknya seperti batu bata. Ya, ini adalah contoh power brick ya. Pada dasarnya power brick ini bukan hanya untuk mengecas saja ya. Jadi si power brick ini juga berfungsi sebagai penambah daya listrik untuk memaksimalkan semua komponen si laptop ini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah expansion slot. Expansion slot adalah slot yang disediakan pada motherboard untuk meningkatkan kemampuan atau fungsionalitas komputer dengan cara memasukkan expansion card pada slot tersebut. Sebagai contoh, graphic card digunakan untuk meningkatkan kualitas grafis yang ditampilkan pada layar monitor. Nah, jadi karena ini laptop, jadi si VGA-nya ini sudah tertanam di dalam si motherboard-nya ya. Nah, bisa dilihat ini adalah VGA dari laptop ini, dan untuk expansion slot di laptop ini dia berbeda ya, bukan bentuk PCIe melainkan berbentuk M.2 seperti ini. Nah, biasanya digunakan untuk WiFi card ya. Nah, ini WiFi card ya. Ini adalah si expansion slotnya yang berbentuk M.2. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memasang ulang semuanya. Saya akan memasang kembali heatsinknya. Nah, heatsink sudah kembali terpasang. Saatnya saya akan mencolok si soket baterainya ini lagi ke motherboardnya. Langsung saja. Lalu saya akan menutup si laptopnya ini menggunakan cover bawahnya. Nah, ini sekedar tips saja sebelum ininya dibaut lagi. Jadi pastikan laptop sudah menyala terlebih dahulu sebelum, untuk memastikan apakah semua sudah terpasang, sudah seperti seawal atau belum. Langsung saja saya akan menyalakan ini. Ya, ini laptop tidak menyala. Sepertinya ada yang belum terpasang dengan benar.
saya akan mengecek lagi. Pertama, si RAM ini pastikan sudah benar. Oke, baterainya sudah terpasang juga. SSD-nya sudah terpasang. Lepas, coba mari kita lihat. Ya, laptop sudah menyala ya. Sepertinya tadi si RAM-nya kurang kencang atau kendor. Kita tunggu sampai booting ke Windows. Ya, sudah masuk Windows. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Windows. Nah, sudah masuk. Saya akan langsung saja shutdown. Nah, laptop sudah berfungsi dengan baik. Saya akan tutup lagi. Dan laptop siap dipasang cover bawahnya. Nah, semua komponen sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan memasang si cover bawah ke laptopnya ini kembali. Jangan lupa untuk memasang kabel ini, kabel speakernya ya. Nah, ketika semua sudah terasa pas, langsung saja kita pasang si bautnya. Nah, baut sudah terpasang semuanya dan laptop siap untuk dipakai kembali.
Ya bisa dilihat ya, laptop sudah booting ke Windows dan siap untuk dipakai. Nah, jadi sampai di sini saja video ini. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Saya Rangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.